saya dengar. di sini. Kamu memfitnah saya di depan umum. Kamu memfitnah saya di depan umum. Jadi kau harus membuktikan juga di depan umum. Oh tidak, Ingat itu. tidak. Kita selesaikan di Polda. Kamu memfitnah saya di depan umum. Maka bukti itu harus kau buktikan di depan umum juga. Kamu sendiri lo mengatakan tadi. Kamu tadi naik mengatakan kita selesaikan di Polda. Bukankah tidak ada tabayun lagi? Itu urusanmu di Polda. Itu urusanmu di Polda. Ya ayo. Itu urusanmu di Polda. Sekarang kau buktikan di sini bukti. Karena kamu sudah memfitnah saya di depan umum, kamu harus membuktikan depan umum. Saya hanya akan menunjukkan bukti apapun yang saya miliki di Polda, bukan di sini. Bagus, tolong kamu fitnah saya bukan di Polda. Dua-duanya sekarang kita sumpah aja. Kamu memfitnah saya bukan di Polda. Kamu memfitnah saya di depan umum. Di Polda. Setelah sumpah, terus siapa yang bakal dibenarkan? Coba gini ya, Bang Zuma, Bang Logika, mohon maaf, Bang Zuma, Bang Logika. Itu sudah bukti. Ya. Kalau kau punya bukti, kau berani sampaikan di sini. Jalan tengahnya. Karena kau tidak punya bukti. Kamu nggak berani. Nggak ada yang bisa kau buktikan. Kan Anda mengatakan tidak punya bukti. Anda lihat buktinya di Polda. Mana buktinya? Mana buktinya? Anda lihat di Polda. Oh, saya bukan orang bodoh, Bung. Ya kita selesaikan di Polda. Sekarang kalau berani sumpah, katanya takut tadi kalau nggak berani sumpah. Bang Zuma, Bang Logika. Coba ya. Assalamualaikum Sumpah di sini untuk membuktikan di netizen di bawah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdian Saos. Ini kalau mereka udah kumpul gini nanti tolong menolong mereka. Tidak, ini sekretaris saya. Ini sekretaris saya yang kau katakan menerima KTP-mu kan? Jangan. Ini sekretaris saya yang menerima KTP-mu katanya. Oh, oke. Beliau itu yang mana Bang Zuma? Sekretaris yang mana? Ardiansa. Apologes ini. Bang Ardiansa biar di situ aja, jangan kemana-mana. Itu sekretaris saya dong. Bang Ardiansa yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diturunkan Bang, jangan turunkan Bang Ardiansa, jangan. Nah itu. Izinkan saya bertanya sama sekretaris saya boleh? Oke, boleh, silakan. Dinda Ardiansa, apakah betul orang ini pernah menyerahkan KTP untuk daftar anggota API? Tidak pernah. Saya nggak pegang. Kamu setor KTP-mu di mana, wahai pembohong? Kamu setor di mana KTP-mu, pembohong? Oke. Pendusta. Kamu setor di mana? Ya, dengarkan dulu. Di mana? Di mana kau setor KTP-mu, wahai pendusta? Dengarkan. Hah? Ada dua, ya, Ardiansa dengan si Rasid. Dan Rasid, siapa Rasid? Dengarkan dulu. Siapa Rasid? Ibes, kamu nggak kenal Ibes? Sekarang nggak kenal siapa Ibes? Di API itu siapa? Dia siapa di API? Sekretaris dia. Oh, kalau sekarang kan dengarkan. Ya. Kesian. Saya daftar di API itu, ya, itu lewat link yang ada di bio-nya si Ardiansa. Dan daftarnya wajib pakai KTP. Ada buktimu? Nah, gini aja, Bung. Ada buktimu? Ada buktimu? Ada buktimu? Sekarang gini, ya. Ada buktimu? Bukti macam apa? Bukti kalau kau sudah setor di link API ada? Ya silahkan dicek aja. Kok saya ngecek? Kamu yang harus buktikan. Oke, gini aja. Berani nggak kita sumpah aja sekarang? Nggak sumpah aja sekarang. Kau mengatakan dirimu mendaftar di API. Mana buktimu? Sekarang, kan mana buktinya? Mana buktimu di API mana? Ini. Mana? Pindah jantungmu ke kanan. Bukti saya tidak akan saya tunjukkan di sini apapun bukti saya. Saya hanya ingin mengeluarkan bukti di Polda atau di ini. Ya, kau itu bukan orang API, kau tidak ada keanggotaan di API. Silakan kalian tidak menganggap itu urusan mana kalian. Buktinya kau itu urusan kalian. Bukan urusan kalian. Ini urusan kamu juga karena kau sudah menyebar fitnah. Kamu janji-janji ke orang-orang Kristen akan membuka apa yang ada dalam API. Apa yang kau tahu? Gini aja, menjadi anggota saja Bang tidak. Bagus gimana? Bang Bagus. Jika Ustadz Zuma tidak berani menerima ajakan Tuan Logika untuk menyelesaikan perseteruan di kantor polisi, tindakan tersebut dapat menunjukkan sikap yang kurang bertanggung jawab dan menghindari proses penyelesaian yang adil. Berikut tanggapan dan kritik terhadap sikap seperti ini. 1. Sikap menghindar, tidak menyelesaikan masalah. Ketika Ustadz Zuma memilih untuk tidak menghadapi tantangan ke kantor polisi, ia menunjukkan bahwa dirinya lebih memilih menghindar daripada menyelesaikan masalah secara langsung. Sikap seperti ini tidak hanya memperburuk situasi,
tetapi juga mencerminkan kurangnya keberanian untuk bertanggung jawab. Jika benar Ustadz Zuma merasa dirinya berada di pihak yang benar, apa yang perlu ditakutkan? Kantor polisi adalah tempat yang netral, di mana perseteruan dapat diselesaikan secara adil, berdasarkan fakta, bukan opini atau emosi. 2. Tidak memberikan teladan yang baik. Sebagai seorang ustadz, Ustadz Zuma memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan yang baik, baik kepada masyarakat maupun pengikutnya. Dengan menolak menghadapi tuan logika di kantor polisi, ia memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberanian yang sering ia dakwahkan. Bagaimana masyarakat bisa menghormati seseorang yang menghindar dari tanggung jawab ketika dihadapkan pada konflik? 3. Mencederai integritas pribadi. Integritas seseorang diuji ketika mereka menghadapi situasi sulit. Dengan tidak berani menerima tantangan ini, Ustadz Zuma memberi kesan bahwa ia takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul. Sikap seperti ini bisa dianggap sebagai pengakuan terselubung bahwa ia merasa bersalah atau tidak memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan argumennya di hadapan hukum. Jika dia benar, bukankah seharusnya dia justru memanfaatkan momen ini untuk membuktikan kebenarannya? 4. Membuka celah untuk dituduh tidak konsisten. Sebagai seorang tokoh agama, Ustadz Zuma tentu sering mengajarkan pentingnya menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, dengan tidak berani datang ke kantor polisi, ia menunjukkan ketidakkonsistenan antara ajaran dan perbuatannya. Sikap ini tidak hanya merusak reputasinya sendiri, tetapi juga mengurangi kepercayaan orang lain terhadap nilai-nilai yang diajarkannya. 5. Merugikan dirinya sendiri. Menghindari kantor polisi tidak akan menghapus konflik yang ada. Sebaliknya, hal ini dapat memperburuk situasi, karena tuan logika mungkin merasa semakin yakin bahwa Ustadz Zuma tidak memiliki dasar yang kuat. Di sisi lain, masyarakat juga akan menilai tindakan Ustadz Zuma sebagai sikap pengecut yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, Ustadz Zuma seharusnya memandang tantangan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan integritas, keberanian, dan komitmen terhadap keadilan. Jika ia benar-benar yakin dengan posisinya, ia tidak perlu takut untuk datang ke kantor polisi dan menyelesaikan perseteruan secara hukum. Dengan melakukannya, ia tidak hanya membersihkan namanya, tetapi juga membuktikan kepada masyarakat bahwa ia adalah seseorang yang dapat diandalkan dan memiliki keberanian moral. Jadi, keberanian bukanlah sekadar keberanian fisik, tetapi keberanian untuk bertanggung jawab dan mempertahankan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi situasi yang tidak nyaman. Semoga Ustadz Zuma merenungkan hal ini dan mengambil langkah yang lebih bijaksana demi kebaikan dirinya sendiri, tuan logika, dan masyarakat yang menyaksikan. Mari kita lihat dalam Alkitab mengenai kasus ini. Dalam perspektif Alkitab, situasi seperti kasus Ustadz Zuma, yang enggan menghadapi tantangan ke kantor polisi, untuk menyelesaikan perseteruan dengan tuan logika, dapat ditinjau dari beberapa prinsip Alkitabiah yang menekankan keberanian, keadilan, dan tanggung jawab. Berikut adalah tanggapan, berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Alkitab. 1. Pentingnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Firman Tuhan dalam Mika 6 ayat 8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Menegakkan keadilan adalah panggilan moral bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memimpin atau menjadi panutan di tengah masyarakat. Menolak untuk menghadapi persoalan dengan cara yang adil, seperti di kantor polisi, menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Ustadz Zuma yakin bahwa dia berada di pihak yang benar, ia seharusnya bersedia untuk membawa kebenaran itu ke tempat yang netral dan terbuka. 2. Keberanian dalam menghadapi konflik. Rasa takut atau keengganan untuk menghadapi tantangan seperti ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang keberanian.
Dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan berfirman, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi." Sebagai seorang pemimpin agama, Ustadz Zuma dipanggil untuk menunjukkan keberanian dan keteladanan. Menghindari konfrontasi di tempat yang netral, seperti kantor polisi, menunjukkan sikap yang tidak mencerminkan keberanian yang diminta Tuhan dari umatnya. 3. Menyelesaikan perselisihan dengan bijaksana. Alkitab mengajarkan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang baik dan damai. Dalam Matius 5 ayat 25, Yesus berkata, "Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara." Tindakan menghindar dari proses penyelesaian yang adil justru memperburuk situasi. Sebagai seorang pemimpin spiritual, Ustadz Zuma seharusnya mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perseteruan ini secara terbuka dan damai, seperti di kantor polisi, yang menjadi tempat hukum ditegakkan. 4. Tanggung jawab sebagai panutan. Dalam Titus 2 ayat 7-8, Paulus menasihati, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita." Jika Ustadz Zuma menghindar, ia gagal menunjukkan teladan kepada masyarakat. Sebagai tokoh agama, sikapnya akan dinilai oleh banyak orang. Ketidakberaniannya dapat mencederai reputasinya dan meruntuhkan kepercayaan orang terhadap nilai-nilai yang ia sampaikan. 5. Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dalam menghadapi tantangan, umat percaya diajarkan untuk bersandar kepada Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 2, tertulis, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti." Jika Ustadz Zuma takut menghadapi tantangan ini, ia seharusnya menyerahkan rasa takut itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan hikmat dan keberanian untuk menghadapi situasi dengan benar. Jadi kesimpulannya, sebagai tokoh agama, Ustadz Zuma harus menyadari tanggung jawabnya untuk menegakkan keadilan, menunjukkan keberanian, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Menolak tantangan ke kantor polisi bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mencederai integritas dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Tindakan yang sesuai dengan Alkitab adalah menghadapi situasi ini dengan keberanian, rendah hati, dan bersandar pada hikmat Tuhan. Dengan begitu, ia dapat menunjukkan bahwa ia bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi juga hidup di dalamnya.